Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wa tawaffana al mu'minin wa adkhilna jannatakan na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu merupakan inti manusia, tempat jatuhnya pandangan Allah, dan juga menjadi penentu nilai amal. Ini semua memperlihatkan bahwa qalbu mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebagai instrumen yang sangat vital, maka qalbu harus dijaga dan dipelihara agar ia tetap berada di dalam koridor Allah SWT dan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkannya. Kemaksiatan dan kedurhakaan menyebabkan kalbu menjadi kotor. Kesucian kalbu tertutup oleh kotoran berupa kerak-kerak berwarna hitam. Akhirnya kalbu menjadi keras, tidak ada celah baginya untuk bernapas, dan akhirnya mati karena kehilangan oksigen iman dan hidayah. Pada titik ini, hidayah tidak dapat masuk ke dalam kalbu, dan kekufuran yang ada di dalamnya tetap bercokol, menetap kuat. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 74. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Orang-orang yang beriman memiliki kalbu yang bersih, sehat dan selamat. Ia adalah hati yang bersih dari syirik, kemunafikan, penyakit hati, dan penuh keimanan serta keikhlasan kepada Allah SWT. Al-Quran menyebutnya sebagai qalbun salim, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Qalbun salim bercirikan bersih dari syirik dan dari menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah sepenuhnya, ikhlas dalam beribadah dan tidak riak, pamer atau mencari pujian, bersih dari penyakit hati, tidak ada hasad, iri, dengki, dendam dan takabur, sombong serta ujub. Penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, selalu condong kepada kebaikan dan mencintai apa yang dicintai Allah, tunduk kepada kebenaran jika diingatkan atau diberi nasihat tentang kebenaran. Sikapnya tidak keras atau membantah, selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Rohnya hidup dan sadar bila melakukan dosa, lalu segera kembali kepada Allah dan bertaubat. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, setiap kita hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai qalbun salim ini. Mengapa? Karena pada hari kiamat yang menyelamatkan manusia bukan harta atau keturunan,
tapi qalbun salimnya, yaitu hati yang bersih dan penuh keimanan. Maka menjaga dan menyucikan hati adalah bagian penting dari ibadah dan kehidupan spiritual seorang mukmin. Manusia yang lalai adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsu dan suka melakukan maksiat dan dosa-dosa. Padahal itu semua dapat menutup hati dan menjadi sebab kematiannya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukira qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ra'nu alladhi dzakarallahu kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Abdullah Al-Haddad dalam karyanya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah mengatakan, sesungguhnya keimanan di dalam hati itu muncul seperti cahaya putih. Cahaya itu terus bertambah hingga memenuhi seluruh hati ketika terus istiqamah dalam keimanan. Sementara kemunafikan itu seperti titik hitam di dalam hati. Titik hitam akan terus bertambah hingga akan menghitamkan hati seluruhnya jika terus bertahan dalam dosa dan kemunafikan. Keimanan bisa bertambah dengan melakukan aneka amal soleh disertai dengan perasaan ikhlas kepada Allah. Sementara kemunafikan akan terus bertambah dengan meninggalkan hal-hal wajib dalam agama serta melakukan hal-hal yang haram. Namun menjadi hitamnya hati akibat terus-menerus berbuat dosa bukan berarti tidak bisa berubah sama sekali. Ketika seseorang bertobat, segera titik hitam yang merupakan dosa tersebut menjadi hilang. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafirid dambi wa qabirit tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 2 dan 3. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, seseorang yang diazab di dalam neraka, maka api neraka itu selain membakar tubuhnya, juga membakar kalbunya. Hal ini karena saat manusia itu mendapatkan kesenangan, kalbulah yang pertama kali merasakan kesenangan tersebut. Begitu juga saat melakukan dosa dan maksiat, maka kalbu juga menikmatinya. Api neraka yang membakar itu, apinya menjalar dari seluruh bagian tubuh menuju satu sasaran, yaitu kalbu. Lantas orang tersebut dihidupkan kembali untuk dibakar lagi. Api neraka menjalar dari seluruh tubuh menuju satu sasaran, yaitu kalbu. Begitulah seterusnya sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'ala al-ifdah. Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Surat Al-Humazah
ayat 6 dan 7. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.